Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rifqa Salza dari Institut Agama Islam Syarifuddin ingin mempresentasikan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Kurikulum Merdeka diterapkan sejak tahun ajaran 2022-2023 dan kurikulum K13 diterapkan sejak tahun 2013 sampai 2014. Bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka pada saat ini? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu. Kurikulum di sini ialah kurikulum yang mengasah minat serta bakat anak sejak dini, dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Sistem yang ada pada kurikulum Merdeka saat ini adalah kurikulum Merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Ada 3 tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu 1. Mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Yang kedua, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan tantangan global era revolusi pada zaman 4.0. Kelebihan yang terdapat di kurikulum Merdeka meliputi mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang dia inginkan dan sesuai dengan minat serta bakatnya. Pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap fasenya. Ada 3 jenis kurikulum Merdeka, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan jenjang PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10 untuk menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan. Yang selanjutnya, mandiri berubah. Mandiri berubah memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10 dalam penggunaan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi memberikan kekuasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan jenjang PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kurikulum K13 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu perencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu mengkontribusi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab dunia. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka adalah rancangan penambahan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran diatur per tahun.
Yang ketiga, proses pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir yaitu penilaiannya mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kurikulum ke-13, yang pertama, rancangannya berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua, jam pelajaran diatur per minggu. Yang ketiga, proses pembelajaran mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir yaitu penilaiannya berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.